Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taati segenap Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudari MC beserta segenap jajaran panitia penyelenggara Lomba Pidato Bahasa Indonesia, serta tidak lupa pula rekan-rekanku para peserta lomba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang paling benar, yakni dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, negara yang berdasarkan Pancasila, yang berlambangkan burung garuda serta bersemayamkan Bhinneka Tunggal Ika, terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, gemah limpah loh jinawi, subur makmur, kerta harta bahagia. Sejak dulu sudah menjadi incaran bangsa-bangsa barat yang cengkraman kuku tajam mereka telah mengakar di bumi pertiwi Indonesia. Bahkan hari ini, selain Indonesia terkenal dengan kesuburan tanah serta kekayaan sumber daya alamnya, negara Kesatuan Republik Indonesia pun terkenal dengan kesuburan potensi anak-anak bangsa yang sudah melahirkan ribuan prestasi di berbagai lini kehidupan, khususnya dalam sektor pendidikan. Hal ini terbukti dengan tersebarnya berbagai macam institusi pendidikan, baik yang non formal atau informal, yang akademis atau non akademis, yang sudah membuktikan eksistensi mereka dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Masyarakat muslimin, para peserta yang berbahagia, selain Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, negara Kesatuan Republik Indonesia pun terkenal dengan kemaksiatannya, terkenal dengan kekayaan aliran-aliran sesatnya, dan terkenal dengan kekayaan bobroknya moral dan degenerasia hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam mereka 15 tahun semenjak Orde Baru diangkat sebagai sistem konstitusi negara, maksiat Indonesia membludak berjamur di musim hujan, yang narkoba, minuman keras, ekstasi, ganja, sabu-sabu, arak, sampai tinder dan spiritus pun ikut diminum hanya ada di Indonesia. Kenakalan remaja dari tingkat bawah sampai tingkat atas, bentrokan antar pelajar dan mahasiswa, tawuran antar suku dan bangsa, kemajuan internet, seks bebas, perkawinan sejenis, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat kita lebih terfasilitasi justru malah disalahgunakan. Tidak jarang dari muda kita menggunakan internet hanya untuk akses video-video terlarang, dan sebagai pusatnya di Indonesia. Masyaallah rahimakumullah. Memang pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melimpahkan bangsa Indonesia dengan berbagai macam musibah, melimpahkan bangsa Indonesia dengan berbagai macam bencana. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan di bumi pertiwi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan berbagai macam kesejahteraan Indonesia. Tak ada bahannya kalau air susu dibalas dengan air tuba. Masyaallah rahimakumullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya kalau penduduk dari suatu daerah itu mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami bukakan pintu-pintu barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu
sekalian, ayat yang sudah kita baca di atas merupakan sebuah gambaran realita kehidupan bangsa Indonesia, yang dimana dahulunya kemakmuran, kenikmatan, kesejahteraan sangat bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Di mana bumi dipijak selama koridor NKRI, disitulah kita bisa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sayang, sungguh sayang, generasi penerus bangsa ini sudah bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka yang sedahulunya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, terbalik, berubah 180 derajat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan Allah dan Rasulnya. Allah menghujat Indonesia, menghantam Indonesia dengan bala musibah yang tidak henti menghantam negeri, mulai dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Musibah sedemikian tidak hanya menghantam negeri disebabkan karena maksiat yang merajalela di negara kita ini. Masyaallah, rahmatullah. Dalam keadaan seperti ini kita seharusnya bisa sadar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insaf kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak Allah ridhai. Karena itulah ciri-ciri orang yang normal dan ciri-ciri orang yang dewasa. Beliau sudah berkali-kali hadap musibah, tapi tetap tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang kurang ajar dan ciri-ciri orang yang tidak waras. Demikian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.